Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelas CS8 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan big project atau tugas UTS dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Madirlia Indristaloka dengan kode CS08449, kemudian ada Jordan dengan kode CS08176, dan ada Nur Syakira dengan kode CS08029. Nah, sebelumnya kita masuk ke latar belakang dari pengerjaan tugas kali ini. Nah, di dalam pengerjaan tugas besar kali ini kami mendapatkan studi kasus tentang industri perhotelan, di mana di sini terdapat kompetisi industri perhotelan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri yang sedang kami amati, yaitu ada tantangan dalam proses reservasi, ada lead time yang bervariasi, dan itu menyebabkan adanya cancel reservation dan tentu saja akan berimpact secara jangka panjang seperti adanya profit loss ke depannya. Nah, selain itu juga kami mendapatkan raw data yang selanjutnya kami proses supaya data yang menjadi bersih dan siap dianalisis, di mana dari proses analisis data tersebut akan menghasilkan rekomendasi terkait permasalahan yang kami hadapi yang selanjutnya akan dapat meningkatkan atau menaikkan bisnis growth dari bisnis perhotelan tersebut. Nah, untuk membuat satu tugas tentang itu, kita disuruh untuk menganalisis atau mengidentifikasi masalah pada perusahaan antara resort itu dan hotel city, yaitu perusahaan hotel mengalami beberapa masalah dalam proses reservasi yang menyebabkan meningkatnya tingkat pembatalan dan rendahnya permintaan pelanggan untuk reservasi jangka panjang. Yang pertama di sini adalah kita harus cek dulu tingkat pembatalannya. Kita gunakan di sini total reservasi, kemudian kita cek lagi total reservasi yang dibatalkan. Kemudian kita presentasikan reservasi yang dibatalkan. Di situ kita kali 100 karena untuk melihat seberapa besar persentase dari tingkat pembatalan tersebut. Nah, setelah kita ini hasilnya itu adalah total reservasi yaitu 119.092.000, kemudian total reservasi dibatalkan 44.224.000, kemudian persentase reservasi dibatalkan 37,04%. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tingkat pembatalan ini cukup signifikan yang menunjukkan adanya masalah pada proses reservasi. Nah, proses pembayaran yang tidak efisien dapat menjadi salah satu alasan utama dibalik tingginya pembatalan. Karena pelanggan merasa ragu untuk melanjutkan reservasi. Karena persentase reservasi yang dibatalkan itu lumayan, karena 37,04%. Kedua adalah variabilitas dalam atau lead time. Nah, pada lead time sendiri kita describe, kemudian kita panggil lead time. Nah, di sini nanti setelah dirangkum itu akan muncul ada recon, min, kemudian max dan lain sebagainya. Misalnya, kalau itu berarti jumlah total yang dianalisis untuk volume lead-nya dalam kasus ini ada 3573, kemudian mini rata-rata adalah sekitar 104 hari, kemudian standar depresiasi itu menunjukkan seberapa besar sih data kita tersebar. Nah, kemudian yang mini itu nilai minimumnya, artinya ada reservasi yang dibuat sangat dekat dengan tanggal kedatangan. Mungkin bahkan itu pada hari yang sama. Kemudian 25% itu kuartal pertama, artinya 25% dari data kita memiliki nilai lead time kurang dari atau sama dengan 18 hari. Kemudian 50% itu adalah mediannya, yaitu artinya dia memiliki nilai lead time kurang dari atau sama dengan 69 hari. Kemudian 75% kuartal ketiga, artinya data kita memiliki nilai lead time kurang dari atau sama dengan 161 hari. Kemudian yang next yang terakhir ya, ada reservasi yang jauh-jauh hari atau istilahnya itu udah ada yang muncul dari lama gitu. Nah, 3 bulan sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya seperti itu. Nah, di sini tuh hingga 737 hari sebelum tanggal kedatangan. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas penanganan permintaan khusus atau total of special request. Berarti ini tuh kalau request berarti tidak loyal ya. Di sini kita gunakan total of special request min, kemudian kita masukkannya call-nya juga dibagi total reservasi kali 100 yaitu persentase. Kemudian di sini kita panggil, nah muncul setelah kita running dia muncul rata-rata permintaan khusus itu dari 0,57 dan persentase permintaan khusus itu lumayan besar yaitu sekitar 70%. Baik, untuk modul 1, tugas kedua itu kita disuruh untuk membuat BPMN atau Business Process Analysis. Nah, pada diagram tersebut terdapat dua line, yaitu dari customer, kemudian dari reservasi hotel. Nah, untuk dari reservasi hotel sendiri itu terbagi atas 3, ada reservation system, kemudian resepsionis, dan housekeeping. Nah, yang pertama adalah dari pihak customer. Yang pertama kita buka aplikasi pemesanan kamar hotel. Nah, di sini terbagi dua. Jenis pesanan apa sih yang kita pilih? Ada online dan ada offline. Kalau misalnya di online, itu berarti di aplikasi. Sedangkan kalau offline berarti itu langsung di hotelnya gitu. Jadi kayak tatap muka gitu, face to face dengan pihak resepsionis. Kemudian kurang lebih untuk pemesanan offline dan online itu sama. Bedanya adalah mungkin yang booking by aplikasi itu dia bisa melihat ketentuan-ketentuannya dari aplikasi, sedangkan kalau untuk offline mungkin dari ketersediaan kamar itu mungkin ada lebih terbatas daripada yang by online gitu. Kemudian setelah itu pihak dari reservation system dari hotel itu melihat data kita. Kalau data kita misalnya seperti KTP diperlihatkan, itu dia akan menerima konfirmasi pemesanan kita. Jadi ID kita tuh harus dilihat dulu sama mereka. Kalau misalnya udah di ACC, baru pihaknya akan mengonfirmasi pesanan kita. Kemudian setelah kita mengecek pesanan kita misalnya dari tipe kamar dan lain sebagainya, itu kita akan diminta untuk membayar tagihan biaya kamar hotel. Nah, setelah dimintai payment tersebut, kita menunggu sampai waktu kita untuk check in. Setelah itu ketika tiba saatnya untuk misalnya kita check in atau untuk menginap di hotel tersebut, kita akan ke pihak resepsionis. Dari pihak resepsionis itu kita akan melakukan pengecekan ID pesanan. Jadi kembali dicek apakah benar orang tersebut yang memesan itu, melakukan pencocokan data tersebut. Kemudian pihak resepsionis itu akan mengubah besar status pesanan kita menjadi check in. Nah, setelah itu lanjutkan tiket dan semuanya akan diberikan kunci kamar. Nah, kalau sudah diberikan kunci kamar, kita akan selanjutnya akan ini dengan housekeeping. Jadi housekeepingnya akan mengabari kita untuk dia akan menyiapkan kamar, kemudian akan membantu kita untuk apa namanya untuk pemesanan kita gitu, di kamar mana, ada berapa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu setelah proses itu selesai, nah udah kita bisa nginap dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita check out. Sebelum check out kita harus memberikan kunci kepada resepsionis dan melapor ke pihak resepsionis bahwa kita sudah akan check out. Nah, setelah kita sudah konfirmasi ke pihak resepsionis, nanti pihak sana itu akan mengkonfirmasi lagi untuk pesanan kita. Dari yang check in sudah ambil statusnya menjadi. Oke, jadi pada modul 2 kami melakukan data processing di mana ini sangat dibutuhkan karena data yang kami terima sifatnya sementara dan masih terdapat banyak sekali missing value, ada terdapat juga data yang format inconsistent, serta terdapat beberapa outlier. Nah, tahap pertama itu kami masukkan library-nya, kemudian kami menginput database-nya. Nah, dari sini kemudian kami melihat tipe datanya itu seperti apa. Dari sini juga dari data info tersebut kami juga bisa mengetahui menu count-nya itu tuh bagaimana. Jadi kami bisa mengetahui berapa sih jumlah data tidak kosong dan yang kosong itu bagaimana. Di sini juga terlihat tipe data atau format dari datanya seperti apa. Jika ada yang tidak konsisten bisa kami ganti untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk yang pertama itu adalah kami menangani missing value. Sebelum kami langsung menangani missing value, kami melakukan drop terlebih dahulu terhadap kolom-kolom atau data yang memang tidak diperlukan seperti company dan agent. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat untuk company dan agent itu sebenarnya data yang manual itu cukup sedikit, tetapi itu bukan tipe data yang bisa kita isi dan ternyata data tersebut tidak dibutuhkan dalam proses analisis sehingga bisa di drop saja. Nah, selanjutnya setelah kita drop itu kami bisa melakukan untuk mengecekkan data yang kosong. Di sini menggunakan missing data is not present sama itu terus kita filter khusus untuk yang missing data nilainya lebih dari 0. Berarti khusus untuk data yang memang memiliki missing value saja. Nah, di sini terdapat beberapa data yang kosong yaitu ada lead time, specific and nights, ada adults, children, country, ADR, kemudian ada total of special request. Nah, kemudian dari sini sebelum kami memilih untuk pengisian dari missing value-nya, kami membuat terlebih dahulu terkait distribusi dari data yang sifatnya rasio seperti lead time dan juga ADR.
Nah, kami di sini membuat distribusi untuk dapat menentukan kira-kira distribusinya seperti apa dan pengisian datanya itu lebih cocok kemana, dia sifat distribusinya itu left, right, atau simetris. Nah, hal yang sama juga dilakukan di sini untuk melakukan distribusi pada average daily rate, daily rate atau ADR. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa untuk yang average daily rate sifatnya itu cukup simetris. Jadi bisa diisi dengan mean, sedangkan untuk yang return sendiri bisa diisi dengan median atau nilai tengahnya, agar supaya distribusinya lebih rata. Nah, selanjutnya dari sini dilakukan pengisian value sesuai dengan tipe data dan distribusinya. Seperti sesi weekend life bisa diisi dengan 0 karena logic yang diambil adalah terdapat data sesi weekend dan juga weekdays. Ketika dia tidak diisi data untuk sesi weekend, maka dia asumsikan dia tidak diisi weekend sehingga bisa diisi dengan 0 saja. Kemudian adults-nya bisa digunakan dengan modus, filter juga seperti itu. Average daily rate sesuai yang sudah distribusi duluan bisa diisi dengan mean. Kemudian untuk total special request bisa diisi dengan modus. Nah, selanjutnya karena untuk data country sendiri tadi itu data yang kosong hanya berisi hanya sedikit, jadi bisa di drop saja jumlahnya karena tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya bisa dilakukan pengecekan lagi apakah data semua sudah aman atau masih ada data yang kosong. Dengan ada pengecekan datanya sudah aman semua. Itu untuk penanganan terhadap missing value. Selanjutnya dilakukan penanganan terhadap duplikasi. Nah, sebelum dilakukan penanganan, tentunya kami harus mengecek terlebih dahulu apakah ada duplikat atau tidak. Nah, di sini dilakukan pengecekan secara keseluruhan. Di sini tidak ada duplikat. Kemudian kami mencoba untuk spesifik yang kami anggap sebagai primary key-nya, yaitu uname 0 itu dianggap sebagai key ID atau primary key-nya. Dari sini juga tidak ditemukan jumlah barisan duplikat sehingga datanya sudah terbebas dari duplikat dan tidak perlu ditangani. Nah, selanjutnya untuk inconsistent, dari sini dicoba satu persatu untuk data-data yang diperlukan. Di mana di sini untuk penulisannya sendiri sebenarnya sudah sangat konsisten. Jadi seharusnya sudah aman. Hanya saja dari DF info yang tadi itu terdapat sesi night itu dan juga weekend dan juga weekdays itu cukup berbeda sehingga bisa disamakan untuk tipe datanya. Sehingga di sini datanya itu bisa memiliki format data yang lebih sama atau seragam. Nah, itu untuk penanganan inkonsisten. Selanjutnya menangani outliers. Nah, di sini untuk penanganan outliers sendiri, kami menggunakan metode boxplot dan juga IQR. Nah, boxplot di sini bukan untuk penghapusan, tapi hanya untuk melihat kira-kira ada terdapat data yang outlier atau tidak. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik yang berada di luar dari batas atas dan batas bawah, sehingga terdapat data yang outlier pada lead time. Nah, dari sini bisa dihapus menggunakan metode IQR dengan kode sebagai berikut. Nah, kemudian dengan cara yang sama kami lakukan kembali boxplot terhadap penghapusan, ternyata masih didapatkan outlier. Nah, selanjutnya dihapus lagi, penghapusan dilakukan sebanyak 2 kali iterasi karena menurut sumber yang kami baca terhadap ada 2 aturan untuk penghapusan outlier. Yang pertama bisa dilakukan sampai 2 kali iterasi, yang kedua bisa dilakukan sebanyak 15% hingga 20% dari total data yang kami miliki. Nah, kami memilih untuk menghapus sebanyak 2 kali iterasi. Nah, dengan cara yang sama ternyata setelah dilakukan penghapusan masih terdapat outlier sehingga kami asumsikan datanya sudah seragam. Nah, kemudian dengan cara yang sama dilakukan untuk yang average daily rate. Nah, dari sini juga dilakukan hal yang sama, penghapusan sebanyak 2 kali outlier. Dan dari sini untuk hasil akhirnya didapatkan data yang lebih sedikit dari outlier. Nah, kemudian kami memanggil kembali data yang sudah bersih sebagai DF clear. Nah, selanjutnya dari DF clear tersebut bisa kami ekspor sebagai CSV dengan nama clean return hotel data. Nah, untuk itu adalah sebagian besar dari data preprocessing yang selanjutnya bisa dilanjutkan untuk SQL. Jadi untuk SQL-nya ini dari data yang di-cleaning kita pindahkan kita ubah jadi database SQL. Di sini saya pakai Microsoft SQL Server. Di sini kita masuk ke database, kita pakai dulu database-nya, udah itu kita cek data, udah itu eh, untuk rata-rata waktu tunggu sebelum check-in untuk setiap kelompok dengan permintaan khusus tetapi hanya reservasi yang ditempel di atas rata-rata bisa kita lihat di sini. Jadi ini kita lihat tingkat tingkat pembatalannya buat setiap jenis hotel setiap tahunnya. Ini eh, ini untuk menghitung tingkat rata-rata pembatalannya, lalu kita grupai berdasarkan hotel, berdasarkan tahun, lalu kita urutkan dari hotelnya, lalu dari tahunnya. Di sini didapatkan ini ada 36%, itu 39, 23, 25, 26. Ya, lalu untuk menemukan tanggal reservasi dengan untuk menemukan tanggal reservasi dengan ini untuk menemukan average lead time berdasarkan total of special request, bisa kita lihat di sini. Jadi rata-rata lead time kita jadikan average lead time. Udah itu kondisinya itu lead time-nya ini lebih dari rata-rata keseluruhan. Lalu kita grupai berdasarkan total of special request, lalu di order by-nya juga sama, descending dari yang terbesar ke terkecil. Lalu untuk analisis korelasinya bisa kita lihat dengan kode ini. Jadi ini untuk menemukan tanggal dengan total revenue tertinggi berdasarkan ADR. Jadi penjelasan singkatnya itu kita pakai CDI, kita pilih. Jadi CDI-nya ini buat menampung tanggal reservasi, ADR, status reservasi yang total special request-nya lebih dari 2. Lalu dari CDI tersebut kita cari lagi rata-rata ADR tapi dengan kondisi yang reservation statusnya itu check out, yaitu kita namakan total revenue. Lalu kita grupai reservation status there, yaitu kita order by kolom kedua descending, yaitu kita ambil row paling tinggi yang terbesar. Jadi didapat tanggal 23 Oktober tahun 2016 total revenue-nya 133,44. Lalu yang terakhir kita akan lakukan analisis korelasi. Jadi analisis sebentar. Jadi kita akan lihat apakah sebentar. Kita akan lihat apakah jadi range lead time-nya ini berpengaruh ke average ADR. Jadi pertama kita kelompokkan dulu lead time-nya ini. Jadi saya kelompokkan ini ke dari 0 ke 30 hari, yaitu 31 ke 60, lalu 61 ke 100, lalu selain itu 100 ke atas dinamakan lead time range. Jadi ADR-nya dikelompokkan berdasarkan itu. Lalu dari CDA itu kita cari lagi rata-ratanya. Jadi kita cari lagi rata-ratanya, lalu kita grupai berdasarkan range. Kita order by rata-ratanya di sini average ADR. Lalu kita temukan makin tinggi lead time-nya, average ADR-nya juga makin tinggi. Ini ada 93, udah itu 31 ke 60, 94, itu ini juga naik dikit di 61 ke 100, lalu ke 100 ke atas ini 96. Jadi korelasinya positif. Ya, segitu sepertinya untuk SQL query. Ya, bisa di ini aja.
Oke, jadi untuk selanjutnya setelah melakukan analisis menggunakan SQL, selanjutnya lakukan kembali menggunakan Python untuk eksplorasi dari data. Yang pertama itu ingin mengetahui rasio return dan juga vector extraction-nya seperti apa. Nah, di sini bisa diperlukan library-nya. Nah, yang pertama, kami melakukan filter data hanya untuk data yang memiliki vector extraction yaitu dengan nilai is cancelled-nya itu berarti sama dengan 1 sebagai dataset yang baru. Nah, selanjutnya kami menghitung untuk total jumlah hari untuk lead time untuk semua request yang dibatalkan, kemudian total jumlah request yang dibatalkan itu apa, berapa jumlahnya, kemudian rasionya itu berarti langsung perbandingan untuk total lead time dari startup seluruhnya dibagi dengan total baris yang melakukan cancel extraction di sini yaitu didapatkan perbandingan sebesar 1.806.678 dibagi dengan 26.062. Nah, bisa juga dilakukan dengan rasio yang sederhana atau seperti pembagian seperti biasa yaitu hasil dari pembagian 1.800 tersebut dibagi dengan 20.000 dapatkan hasil sekitar 69,322. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa dilakukan terkait visualisasi menggunakan histogram. Di sini dilakukan untuk yang lead time hanya untuk cancel reservation saja. Di sini didapatkan dari sini tuh dari distribusinya sendiri bisa dilihat ini tuh tidak left skew maupun right skew tapi dia itu sifatnya adalah simetris. Di mana kalau simetris artinya nilai mean, median, and modusnya itu sama. Itu juga menggambarkan nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, dari sini didapatkan analisis bahwa untuk yang paling sering melakukan cancel reservation itu ada sesuai dengan nilai mean, median, dan modus yaitu di 69,322. Nah, jadi di sini tidak ada yang mengatakan bahwa semakin lama lead time-nya semakin sering terjadi pembatalan atau semakin sedikit lead time-nya semakin sering terjadi pembatalan itu tidak, tapi yang semakin sering dilakukan lead time itu probabilitas untuk terjadi cancel reservation itu semakin tinggi. Nah, di sini juga ada perhitungan untuk membuktikan saja nilainya berapa. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis terkait lead time dari yang tidak membatalkan pesanan. Nah, di sini berarti cancel reservation itu untuk yang is cancelled-nya itu nilainya sama dengan 0. Oke, di sini didapatkan distribusi yang cukup mirip, hanya saja jika melihat nilai frekuensi di sini itu dia jauh lebih besar daripada yang cancel reservation-nya. Berarti lebih banyak yang dibatalkan tapi dengan model distribusi yang cukup mirip. Nah, dari sini dapat dilihat juga bahwa memang semakin besar lead time-nya atau semakin kecil lead time-nya tidak menjamin dia itu bakal lebih sering di-cancel atau tidak dan juga sebaliknya. Bisa dilanjut Cak, nomor 2. Nah, yang kedua itu adalah kita cari perbedaan pola pendapatannya. Sama, kita ambil dulu gambar yang digunakan, bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan data ini, data yang udah di-cleaning. Nah, di sini tuh ada kita gunakan default date month. Jadi kan pendapatan per bulan, jadi pakainya default date month. Kemudian kita kategorikan di yang per bulan itu. Nah, di sini kan kalau per bulan itu kan kita hitungannya Januari sampai Desember. Jadi kita masukin aja Januari sampai Desember. Nah, kalau kita order tuh true kalau misalnya dia masuk bulan itu berarti kita dia benar gitu. Pendapatan per bulan. Kemudian kita panggil pendapatan per bulan itu kita group by dari kolom hotel, default sama default date month sama si ADR sama min dan si indeksnya itu. Kemudian di sini kita import si bondnya, kemudian kita gunakan back nah kita masukin fix size-nya ke bebas. Kalau di sini kita menggunakan 12 dan 6. Kemudian untuk grafiknya kita gunakan line plot. Nah, udah kita masukin tuh date per bulannya, kemudian perbandingan antara pendapatan per bulan dan ADR-nya. Kemudian udah kita buat semuanya tuh, nah hasilnya seperti ini, perbandingan pendapatan atau ADR antara result hotel dan city hotel per bulan. Nah, untuk visualisasinya sendiri itu bisa menunjukkan bahwa pendapatan per bulan dari city hotel itu lumayan signifikan bagus karena dari peningkatan pendapatannya itu ke penurunannya itu lumayan stabil. Sedangkan si resort hotel itu dia enggak dari pendapatan itu langsung merosot ke penurunan yang lumayan jauh. Kemudian next. Oke, selanjutnya setelah kami melakukan analisis terkait pendapatan di setiap bulannya untuk perbedaan city hotel dan resort hotel, selanjutnya kami melihat nih untuk pembatalan terkait negara-negara mana saja yang sering melakukan pembatalan. Yang pertama di sini dilakukan pengelompokan data dulu terkait jenis hotel dan negara. Selanjutnya kami bisa menghitung jumlah cancel reservation-nya, kemudian dibuat listing seperti itu. Nah, setelah dibuatkan sebuah listing, selanjutnya kami meminta untuk datanya itu diurutkan dari besar ke kecil. Untuk di bagian bawah ini, kode yang ketiganya adalah langsung untuk visualisasinya agar hanya satu kode saja untuk memerangi terkait tabel dan juga si data visualisasinya. Nah, dari sini itu bisa dilihat untuk data cancellation by country shortnya itu hanya 10 saja karena kami ingin mengetahui top 10-nya saja. Nah, selanjutnya dari sini dapat dilihat bahwa top 10 countries by number of cancellation of its hotel type itu ada di sini. Nah, ternyata di sini untuk tipe hotel itu hanya city hotel saja. Nah, city hotel saja dengan yang nomor 1 yang paling sering melakukan pembatalan itu adalah countries dari PRT. Nah, di sini juga dapat diperjelas dari tabel sini juga terlihat bahwa semua tipe hotel itu city hotel, country yang paling sering melakukan pembatalan itu PRT dengan jumlah pembatalan 12.149 diikuti dengan FRA dan terakhir itu adalah USA. Itu adalah top 10 dari negara-negara yang sering melakukan cancel reservation. Yang nomor 4 itu perilaku pemesanan. Nah, di sini tuh perilaku pemesanan yang dimaksud adalah last minute. Nah, last minute itu tuh kita hitung by week-nya. Nah, dalam 1 minggu itu berarti ada 7 hari. Jadi di sini kita pakai default date week number. Kemudian di set index time-nya itu last minute yang booking gitu. Kemudian di sini kita ini untuk yang visualisasinya. Nah, di sini pada grafiknya itu bisa kita lihat mungkin boleh di-scroll Kak kita. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya itu menunjukkan gambaran visual mengenai fluktuasi jumlah pemesanan last minute dari minggu ke minggu. Nah, puncak-puncak pada grafik tersebut menunjukkan ada beberapa week di sini itu terjadi lonjakan pemesanan last minute gitu. Sementara titik terendah menunjukkan minggu-minggu dengan pemesanan yang kurang untuk yang pemesan last minute gitu. Itu yang bisa saya kasih dari visualisasi untuk jumlah pemesanan last minute tersebut. Ya, jadi bisa sekarang gambar 5 A/B testing share screen. Jadi untuk A/B testing yang kita gunakan kali ini kita mau membuat hipotesis. Jadi kita uji hipotesis kita untuk anualnya ini average area buat city hotel sama di resort hotel sama, lalu untuk K1 atau alternatif hipotesisnya average area city tidak sama dengan average area resort hotel. Nah, jadi pertama yang bakal kita lakukan ini kita import dulu library yang kita butuhkan ada panas nanti net domain radio yaitu atau tipsimon itu CDP yaitu kita ambil data kita yaitu kita masukkan ke PODF yaitu kita di sini kita cek dulu ukuran dua populasi kita ini yang city hotel ada 54.000 itu yang resort hotel ada 22.589. Dari sana masing-masing populasi kita uji apakah datanya itu distribusi normal kita pakai kolom Similar S tapi kita pakai library CDP stats. Jadi untuk jadi kita tinggal panggil library ini kita masukkan data ada yang city hotel dan itu rekomendannya juga itu standar deviasinya. Lalu juga untuk populasi kedua ini kita lakukan yang sama tadi datanya kita masukkan ini yang resort hotel ini juga sama, lalu ini juga sama buat standar deviasinya. Lalu kita print ini kita lihat di sini statistiknya ini 0,204 seterusnya itu value-nya 0,0 dari statistik rotation sama statistik lain. Dari sini kita lihat di value-nya ini 0,0 jadi kita pakai harap tingkat signifikansi 5% ini. Jadi kalau kita lihat dari 0,05 ini data kemungkinan di atas distribusi normal. Lalu kalau di value-nya ini lebih besar dari sama dengan 0,05 ini data kemungkinan distribusi normal. Ini value 0,0 berarti masuknya ke data kemungkinan tidak distribusi normal. Jadi dua-duanya datanya tidak distribusi normal. Jadi kita sudah tahu itu, tapi kita mau mencoba visualisasi yang lainnya. Ini pakai ggplot jadi perimbangan ini. Jadi yang garis ini itu jadi kalau distribusi normal harusnya perimbangan ini ikutin garis merah ini. Tapi ini ekor sama di bagian kanan ini agak dibanding jadi kemungkinan tidak distribusi normal. Lalu di populasi resort hotel juga sama tidak distribusi normal. Jadi kita visualisasinya. Lalu untuk histogram juga untuk populasi di area city hotelnya seperti ini bentuknya. Lalu untuk resort hotel juga seperti ini bentuknya. Lalu setelah kita tahu datanya tidak distribusi normal, kita pakai main UTS pertama-tama
populasi pertama sama kedua kita tampung di dua variabel yang berbeda ini setiap hotel area itu hotel area lalu kita hitung u value sama p value-nya pakai library main with us di sini kita masukkan populasi pertama populasi kedua sama alternatifnya two sided lalu di sini kita ambil ukuran kedua populasi ini ukuran populasi satu yaitu ukuran populasi kedua buat menghitung mean u value-nya lalu standard deviation u-nya lalu untuk z-nya lalu hasilnya kita print jadi di sini u statistiknya ini 723254930 u value-nya 0,0 yaitu mean u-nya ini 61326 107 itu standard deviation-nya 79,5,328 dan seterusnya jadi dilihat dari u value-nya aja udah 0,0 jadi kurang dari 0,05 jadi harus signifikansinya jadi kita tolak hipotesis pertama dengan tingkat signifikasi 5%. Jadi rata-rata area berbeda untuk hotel dan resort hotel dibuktikan dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Lalu kita juga coba dengan t-test ini untuk menampung mean variabelnya lalu kita hitung test statistik sama p-value-nya pakai library stats. Lalu ini apa juga 0,05. Lalu dari sini kita dapat si hotel area 96,91 yaitu resort hotelnya 88,99 yaitu tes statistik 54,38 sama p-value masih 0,000 kalau kita visualisasi ini jadi histogramnya jadi tertumpuk gitu. Lalu untuk garis titik-titik biru sama merah ininya ini rata-rata areanya lalu di legenda ini si hotel sama resort hotel ini visualisasi penyebarannya juga paling itu modul 5. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Untuk kalau yang mohon maaf, sekian dan terima kasih.